Puji Tuhan, selamat pagi di hari yang indah ini sebelum kita beraktivitas. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan ya, lewat renungan kita pada pagi hari ini yang bicara soal misi. Sebelum kita lanjut pada renungan, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di sorga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami sudah bangun dengan kesehatan, kekuatan yang baru, nafas baru dalam kehidupan kami sehingga kami mau melakukan aktivitas bersama-sama dengan Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan, pada saat pagi hari ini kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan, memaknai arti kehidupan kami selama kami hidup di dunia ini. Oleh karena itu, urapi kami agar kami memiliki telinga seorang murid, tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman. Juga hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan segala kerendahan hati, karena hamba-Mu sadar kemampuan hamba-Mu ini terbatas, tetapi Roh Allah akan berkarya selalu lewat penyampaian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengucap syukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saya dapat judul dalam renungan pada pagi hari ini adalah misi memberi makna bagi kehidupan kita. Misi memberi makna bagi kehidupan kita. Jadi kehidupan kita bermakna karena ada sesuatu hal yang kita lakukan selama kita hidup. Kita baca dulu ayatnya ya. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku, dalam hal ini Rasul Paulus, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir, dan ini dia, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, yaitu untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya ingin kita semua selama hidup di dunia ini mempunyai makna dan memberikan warna ketika kita ada di dunia ini. Makanya judulnya adalah misi memberi makna bagi kehidupan kita. Bukan kitanya, tetapi dengan kehadiran kitanya melakukan apa yang Tuhan percayakan, seperti Rasul Paulus bilang, pelayanan yang ditugaskan kepadaku oleh Tuhan Yesus itu memberikan makna. Ya, bagi diri kita sendiri, terlebih bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sesuatu hal yang sebenarnya tidak sulit. Dalam beberapa hari ini kita bicara soal misi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Beberapa hari yang lalu bilang misi adalah pengutusan. Betul. Dalam bahasa Latinnya dibilang adalah pengutusan artinya. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan mission. Dalam bahasa orang Protestan bilang sending. Sebuah pengutusan, pengiriman kepada siapa? Kepada orang-orang. Karena bicara soal misi, ini merupakan sebuah karya keselamatan yang diinisiasi, maksudnya yang diawali oleh Allah sendiri. Makanya berubah nama dari mission itu menjadi God Mission. Tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi our mission untuk melakukan hal ini apa? Bicara tentang karya keselamatan yang Tuhan kerjakan. Bukan hanya bagi kita pribadi saja yang telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya mission itu menjadi bentuk jamaknya adalah missions, pakai S. Yaitu sebuah penandaan kenyataan praktis atau pelaksanaan dari pekerjaan tersebut, misi itu sendiri. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara mungkin pernah dengar yang namanya missio Dei, bahasa Latin. Artinya seluruh pekerjaan Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Karya keselamatan yang besar. Starting dari pemilihan bangsa Israel. Musa ada dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir.
Kemudian pengutusan nabi-nabi kepada bangsa Israel, kepada bangsa-bangsa di sekitarnya. Pengutusan Kristus Yesus kepada dunia untuk menyelamatkan. Pengutusan rasul-rasul kepada bangsa Israel tersendiri yang perlu juga diselamatkan. Rasul Paulus keluar dari bangsa Yahudi kepada orang-orang Yunani sekitar dari Israel ini di Asia Kecil, bahkan sampai sekarang ini ada orang-orang yang dipercayakan, bukan orang-orang, kita semua dipercayakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan misi ini. Makanya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pernah dengar ada yang namanya misionaris-misionaris dikirim ke luar negeri, di luar negerinya maksudnya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan misi, pekerjaan penyelamatan dengan strateginya. Misalkan kayak misalkan ke Papua, ada daerah-daerah yang belum mengalami memiliki pendidikan yang baik, dengan mengajarkan baca tulis, kemudian diajarkan untuk membaca Alkitab. Itu sebuah bagian dari misi yang seharusnya kita mengerti, kita pahami. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari misi itu sendiri. Gereja merupakan bagian dari misi. Gereja tidak terlepas dari misi itu sendiri. Beberapa hari yang lalu kita sudah dengar amanat agung, pergilah, bahasanya seperti itu, ada perintah. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajar mereka, didik mereka, supaya mengerti karya keselamatan yang dikerjakan. Makanya di 1 Petrus tuliskan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, saudara dan saya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya, nah ini dia, salah satu tugas misi lagi, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, Allah kita, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dulu kita nggak kenal keselamatan, kita nggak ngerti keselamatan. Tetapi bersyukur kepada Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, telah menebus kita sehingga kita mengerti tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dulu gelap, sekarang terang. Sekarang kita bisa memberikan bahasa Rasul Paulus tadi di Kisah Para Rasul 10 ayat 20, kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tapi Bapak Ibu Saudari, jangan terlalu ribet kita berpikir harus keluar dari negeri Indonesia ini, keluar dari Bogor, Jawa Barat ke daerah-daerah. Apakah harus seperti begitu? Pengertian bahwa kita harus memberi makna dalam kehidupan kita adalah kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Bicara tentang misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Bicara tentang mengajarkan tentang karya keselamatan, memberitakan tentang karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Bukan harus jadi penginjil, pergi ke sana, pergi ke sini, tetapi dari perkataan kita, dari sikap kita, dari tingkah laku kita, kita mengerjakan misi tersebut. Gak harus jauh-jauh Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin ada di dalam keluarga kita sendiri yang belum tahu yang namanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin ada di antara keluarga kita yang sedang terhilang, masih hidup dalam kegelapan. Itulah yang menjadi target misinya kita. Karena dengan kehadirannya kita dalam dunia gelap mereka ini, memberikan sebuah kabar baik dalam kehidupan mereka. Bahwa Yesus pun hadir untuk mereka. Mereka semua dalam kesusahan. Kita punya solusinya. Kita punya firman Tuhan. Mereka nggak punya solusi. Itulah target-target misi kita. Menceritakan tentang karya Allah yang besar dalam kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan yang besar yang telah memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ini tugas yang dipercayakan. God's mission for us become our mission untuk kita lakukan. Dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, kita bisa mengerjakan segala sesuatunya. Banyak istri kita
suami-suami, anak-anak kita, orang tua kita, sahabat kita, teman-teman kita, di ruang tempat kita bekerja, karyawan-karyawan kita. Masih banyak ladang misi. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara-saudara. Makanya kita semua diperlengkapi di gereja kita. Untuk nanti kita keluar, bergerak di dalam misi ini bersama-sama dengan Allah untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Apakah Anda tidak diperlengkapi? Saya percaya Roh Kudus akan memperlengkapi Bapak Ibu Saudara-saudara dengan kuasanya. Makanya kisah para rasul bilang 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Izinkan Roh Kudus bekerja. Karena Rasul Paulus melihat ini di dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22 tuliskan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama baik. Oleh karena itu dengan misi yang Tuhan percayakan, tugas yang Tuhan percayakan kepada kita untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatannya yang dahsyat, starting dari kita. That's our mission. Memperkenalkan Yesus. Menceritakan kabar baik, keselamatan yang kita sudah terima. Itu tugas yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. God's mission become our mission. Misi dari Allah, karya penyelamatan yang luar biasa, kita udah terima. Sekarang itu menjadi tugas kita untuk menyebarkan kabar baik ini. Orang-orang terdekat kita, tetangga kita, dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Semoga kita dapat menjadi pekerja-pekerja, pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Dimanapun kita bekerja, doing our mission, God's mission. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, Bapak yang ada di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah dengarkan firman-Mu, renungan ini. Tuhan, kami terbatas, tetapi kami mau, izinkanlah kami Tuhan pakai dimanapun kami berada. Kami dapat melakukan hal-hal yang sederhana bersama-sama dengan Tuhan, dengan misi yang Tuhan percayakan, sehingga kehidupan kami selama kami ada di dunia ini, hidup yang singkat ini, kami dapat bermakna bagi Tuhan dan bagi sesama kami. Ampuni kami kalau kami bersalah kepadamu Tuhan. Kami tidak mengerti tentang misi ini, pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami hanya nikmat di gereja saja, tetapi kami tidak dapat menjadi pesaksi-pesaksi yang dapat melaksanakan tugas dari Allah dalam kehidupan kami. Untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu mampukan kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus mampukan kami. Supaya kami memiliki kuasa itu dalam kehidupan kami. Untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Untuk menceritakan tentang perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, yang membawa kami dari gelap, memanggil kami dari gelap kepada terangnya yang ajaib, sehingga kasih Allah yang ada dalam kehidupan kami ini, mereka juga di sekitar kami dapat merasakan. Bahkan setiap kebutuhan dalam setiap misi kami ini Tuhan akan cukupkan kami. Terima kasih karena kami percaya bukan hal-hal rohani saja yang kami terima, tetapi ada berkat-berkat jasmani pun yang kami terima ketika kami melakukan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Bukan jadi target kami itu Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan apabila kami cari kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya, yang lainnya itu akan dilimpahkan dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, dan jadikanlah hidup kami berharga, bermakna, dan oleh karena itu kami mau dan berusaha untuk berkomitmen untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan dan dipermuliakan. Mengucap syukur untuk semuanya. Ini menjadi doa sembahyang kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.